Puji Tuhan, sehat semua. Nah, anak-anak, kita jumpa lagi di hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Anak-anak, duduk yang manis ya. Kita mau pembelajarannya akan dimulai. Sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Yuk, kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. Bisa? Bisa? Yuk kita mau nyanyi. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, kita sudah bernyanyi. Yuk kita mau mulai dengan berdoa. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Siap? Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Yuk teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa dengan baik ya. Kita berdoa good morning bersama-sama. 1, 2, 3. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sin and give me your blessing, so that I can study well. In the name of Jesus, I pray. Amin. Oke, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Ibu Nince saatnya hari ini mau menjelaskan tentang kura-kura atau penyu, ya. Kura-kura dan penyu, oke? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kita lihat dulu yuk videonya. Silakan menonton. Waduh, kamu lagi ngambek ya, Sob? Kalau lihat tingkah kura-kura satu ini, Otan jadi ingat sama kendaraan lapis baja ini. Iya, tank. Mereka sama-sama tidak peduli rintangan apapun yang menghadang. Semua digilas habis. Ngeri juga ya. Teman-teman di rumah, ada yang tahu siapa nama kura-kura yang satu ini? Makan kerupuk di rumah Bang Maman. Yuk, saatnya mencari jawaban. Perkenalkan, nama si Gahar ini adalah kura-kura kaki gajah. Emang cocok banget ya namanya. Tapi ada juga yang memanggilnya si Emis atau bening coklat. Sobat Otan ini adalah tuan rumah di hutan hujan tropis daerah pegunungan Sumatera.
sebagian besar tempat hidupnya adalah lantai hutan yang tidak rata. Tak jarang juga dia harus berjuang melalui medan yang menantang. Karena kondisi inilah yang mengharuskan si Emis memiliki kaki yang kuat dan kokoh. Selain itu, Sobat Otan ini punya kekuatan pertahanan diri yang luar biasa keren. Nah, di sini nih letak kekuatannya. Namanya tempurung. Bisa juga disebut perisai atau cakang. Pada sebuah pengamatan di Amerika Selatan, menunjukkan si Emis dapat bertahan hidup setelah digigit oleh seekor buaya. Itu berarti tempurung si kura-kura ini punya kekuatan yang luar biasa. Padahal dalam satu kali gigitan, seekor buaya memberikan tekanan pada mangsanya sebesar 1.315 kg. Wow, ini baru amazing. Tapi kok bisa ya? Teman, tempurung kura-kura tersusun dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berupa kumpulan sisik yang disebut karapas. Sedangkan bagian bawah tersusun dari lempengan tulang yang disebut plastron. Kerapak dan plastron terikat kuat oleh jembatan tulang yang disebut bridges. Fungsinya untuk menyempurnakan tugas tempurung, yaitu sebagai pelindung tubuh si kura-kura. Selain si kura-kura kaki gajah, masih ada lagi nih kura-kura asli Sumatera lainnya. Sekarang Otan bersama kakak-kakak dari Rafflesia Reptile Community Kota Bengkulu mau mencari mereka. Nah tuh, sepertinya kakak melihat sesuatu. Tuh, itu kan ular, Kak. Oh iya, yang ada nampak ekor. Yang satu ini namanya ular bajing, atau dikenal juga dengan nama ular bamban atau ular hijau bakau. Seperti namanya, dia biasa memburu dan memangsa bajing. Tapi tidak jarang juga dia memangsa tikus, kelelawar, dan burung. Ular bajing terkenal lincah dan tangkas saat bergerak di dahan dan ranting pohon. Bila sedang marah, lehernya akan memipih dan lidahnya akan bergerak keluar masuk dengan cepat. Selain kura-kura, kakak-kakak ini juga melakukan pendataan terhadap reptil lain yang mereka temui. Tunggu. Sudah cukup nih cerita ularnya. Kita harus fokus mencari target utama, yaitu kura-kura. Kalau begitu, yuk Kak, kita lanjutkan perjalanan. Kalau yang satu ini namanya kura-kura duri atau disebut juga kura-kura matahari. Si kura-kura duri ini biasa hidup di darat dan di air, atau istilah kerennya terapin. Dibandingkan dengan kura-kura kaki gajah, si duri memiliki tempurung yang lebih ringan dan tipis. Ini memudahkannya saat berada di dalam air.
Meskipun begitu, kura duri memiliki kaki yang bersisik dan tebal. Sangat cocok jika harus menempuh perjalanan darat yang panjang. Teman, makanan utama si kura duri adalah buah-buahan dan daun-daunan. Kamu lagi lahap banget ya, Sob? Si sobat otan ini memiliki gigi yang bergerigi seperti gergaji tajam. Pada bagian rahang atasnya terdapat 2 tonjolan tajam yang menyerupai paruh burung. Ini sangat membantu ia saat memotong makanan, seperti mangga hutan ini misalnya. Tapi terkadang, ia akan menggunakan 2 kaki depannya untuk membantu saat makan. Gimana? Keren kan sobat otan ini? Segala daya dan upaya dilakukan demi buah mangga istimewa. Sobat otan ini memiliki ciri fisik yang unik. Sesuai dengan namanya, dia memiliki tempurung yang berduri. Sayangnya, duri-duri tersebut hanya terlihat saat masih muda. Pada saat ukuran tubuhnya sudah mencapai 200 mm, durinya perlahan menghilang. Ini sekaligus menjadi pertanda jika dia telah memasuki usia dewasa. Gimana Kak? Datanya sudah cukup belum? Kalau begitu, yuk kita kembalikan dia ke alam. Teman, Otan masih mau kenalin beberapa jenis kura-kura Sumatera yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengenal keluarga kura-kura dan keluarga penyu? Oke, nah Ibu Nica punya gambarnya. Ini ada gambar penyu, hampir sama ya teman-teman, penyu dan kura-kura. Mereka satu keluarga ya. Oke, nah teman-teman, anak-anak yang baik, kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang mempunyai rumah, yang punyai rumah atau batok yang keras dan kaku, terdiri dari 2 bagian batok itu. Satu bagian atas bernama karapas yang menutupi punggung si kura-kura, dan bagian bawahnya, di bawah ini ya teman-teman, ini adalah namanya ventral atau plaston. Ventral atau plaston. Setiap bagiannya itu terdiri 2 lapis. Ada lapisan luar berupa sisik-sisik yang besar dan keras. Oke. Dan tersusun seperti genteng-genteng. Genteng rumah seperti genteng-genteng. Lapisan bagian dalamnya berupa lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Oke, jadi kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang mempunyai rumah atau batok yang keras dan kaku, terdiri dari 2 bagian. Bagian atas yang bernama karapas yang menutupi punggung, dan bagian bawah yang bernama ventral atau plaston. Dan setiap bagian tersebut terdiri dari 2 lapisan. Lapisan luarnya berupa sisik-sisik yang besar dan keras dan lapisan dalamnya berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Oke. Dan kura-kura itu hidup di berbagai tempat, anak-anak. Ada di gurun, ada di hutan, ada di padang rumput, dan ada di rawa-rawa, sungai, bahkan di laut. Jadi kura-kura itu hidupnya dimanapun juga bisa. Mau di laut, mau di sungai, di rawa, di rumput,
di hutan, padang rumput atau gurun, dia bisa hidup. Dan kura-kura berkembang biaknya dengan telur, ya, telur atau ovipat, ya. Dan makanan si kura-kura ini bisa ikan, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran, bisa pelet, ya, bisa serangga atau jangkrik kecil, bisa belalang, semut, nyamuk atau jentik nyamuk, cacing sutra, cacing tanah atau mealworm, dan tulang sontong yang cangkangnya dan cangkang keong yang kosong. Iya, tulang sontong dan cangkang keong yang kosong. Itu makanan kura-kura dan penyu. Iya. Kura-kura juga bisa loh, hebat loh anak-anak. Kura-kura itu bisa memotong makanan dengan menggunakan paruhnya. Dengan menggunakan paruhnya, ya, seperti burung. Iya, dia makan dengan paruhnya. Oke, dan kura-kura tidak bisa keluar dari tempurungnya rupanya anak-anak, karena tubuhnya kura-kura menempel dengan tempurungnya. Iya, dan kura-kura juga bisa hidup sampai 100 tahun. Wow, lama juga ya 100 tahun. Ya, tapi tak semuanya kura-kura bisa hidup 100 tahun, tergantung bagaimana cara makanan dia yang dimakan, bagaimana kondisi tempat tinggalnya, ya. Oke. Dan kura-kura tidak semuanya bergerak lambat, anak-anak. Dia juga bisa berjalan dengan cepat. Iya. Dan kura-kura itu bahkan bisa berenang loh anak-anak, cepat sekali, ya. Dan anehnya anak-anak, kura-kura itu mempunyai 3 lubang telinga. Wow, 3 lubang telinga. Di mana aja tuh ya, Bu Ninja? Ya, 2 telinganya terletak di samping kepalanya. Ya, 2 telinganya tuh di samping kepalanya ada lubang kecil, yaitu telinga dia. 2 lubang telinga terletak di samping kepala dan bentuknya lubang kecil. Dan satu lagi lubang telinganya itu ada terletak dalam hidung. Iya, di hidungnya ini ada lubang kecil loh. Nah, itu rupanya telinganya kura-kura. Wow, hebat ya hari ini ya, kura-kura. Baru kita tahu kura-kura itu punya telinga 3, terus bisa hidup 100 tahun, terus dia bisa berenang cepat, terus jalannya juga bisa cepat juga, tidak lambat. Iya, oke. Dan makanannya kura-kura juga banyak. Ada ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, jangkrik, belalang, semut. Wah, banyak rupanya ya. Nah, itu dia teman anak-anak pembelajaran hari ini yang bisa Ibu Ninja jelaskan hari ini. Oke, siap anak-anak untuk Ibu Ninja berikan tugas? Oke, ya. Anak-anak B2 sudah siap untuk tugas-tugasnya yang akan Ibu Ninja berikan? Siap? Oke. Sekarang tugas B2 adalah tugas pertama, yaitu meniru tulisan. Ada LKA-nya, ya. Ada LKA-nya seperti ini anak-anak. Coba cari. Oke, ya. LKA ini anak-anak tulis seperti ini, ya. Meniru tulisan. Ya, meniru tulisan. Misalnya yang pertama, ibu beli beras. Anak-anak tulis di sini, ibu beli beras. Tapi lihat, ada garis di tengah ini, Bu Ninja pinggir nih. Garisnya di dalam kotak ini ada garis. Anak-anak tidak boleh melewati garis huruf-huruf yang biasa. Tapi kalau huruf C, P, G itu bisa melewati garis, ya. Nah, seperti contoh, ikutin Ibu Ninja. Contoh Ibu Ninja, ya. Tulis lagi,
Tapi sebelum ditulis, anak-anak baca dulu ya. Dibaca, ibu beli beras. Baru ambil pensil atau spidolnya, tulis dengan bagus, ibu beli beras. Tidak boleh besar-besar ya. Oke? Ya, itu tugas pertama. Tugas kedua anak-anak adalah pengurangan dengan gambar. Pengurangan dengan gambar 1 sampai 10. Ya, LKA-nya seperti ini. Coba diambil. Oke. Ya. Oke. Seperti biasa ya anak-anak ya. Ini ada buayanya. Buayanya berapa dulu dihitung? 1, 2 ya. Tulis angka di sini 2. Yang dicoret berapa? 1. Tulis angka 1. Sisanya berapa? Yang tidak dicoret 1. Kalau mau hitung 2 dikurangi 1, ditekuk. Syuk. Tinggal berapa? 1 ya. Itu caranya. Bisa kan teman-teman? Semua? Oke, bisa. Dan tugas ketiga hari ini anak-anak adalah kolase gambar kura-kura dengan kertas lipat yang ditusuk-tusuk oleh pensil. Ya, kolase gambar kura-kura dengan kertas lipat yang ditusuk-tusuk dengan pensil. Jadi Ibu Nince di sini sudah siapkan LKA-nya seperti ini ya anak-anak, seperti ini. Oke, ini gambar kura-kura. Anak-anak ambil kertas lipatnya, boleh 3 warna, boleh 2 warna ya. 2 warna boleh, paling sedikit boleh 3 warna. Buat apa Ibu Nince? Buat menghias kura-kuranya dulu ya. Oke, kita siap ya. Nah, seperti kemarin anak-anak, kura-kura kita mau hias dulu, misalnya yang di lubang-lubang ini ya. Di lubang-lubang ini ya. Terus beri lem dulu lubang yang satu dulu, dilubangi. Kemudian anak-anak mau ngambil warna apa? Dari 2 warna atau 3 warna kertas lipat itu ya. Oke. Kemudian setelah itu misalnya Ibu Nince mau ngambil warna hijaunya, boleh hijau ya. Hijau Ibu Nince ambil. Yang tadi sudah dilem tadi anak-anak ya, yang sudah dilem tadi anak-anak tusuk-tusuk sama pensil kertas lipatnya ya. Nanti seperti ini ditusuk. Nih yang udah dilem, terus taruh kertas lipatnya, kemudian pensilnya ditusuk, tarik, cetrek gitu ya. Bisa. Nanti warna yang lubang-lubangnya dulu ya, lubang-lubangnya nih ya, ininya dulu. Setelah selesai ambil lagi kertas warna lain, ditusuk-tusuk lagi seperti ini, tapi dilem dulu ya. Kemudian setelah tempurungnya atau batoknya baru kepalanya warna yang lain. Bisa? Wah, pasti bisa ya. Nah, oke. Nah, itu semua tugas-tugas yang sudah Ibu Nince berikan buat kalian. Oke. Nah, anak-anak, sekarang tugas untuk olahraganya adalah menirukan jalannya kura-kura. Jadi anak-anak menirukan jalan kura-kura gimana? Tapi bukan merayap ya. Iya. Jadi kaki agak diturunkan dulu. Iya. Terus anak-anak tangan juga diturunkan. Ya kayak merangkak ya anak-anak ya. Shut, shup, 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 shup gitu ya. Pasti bisa loh anak-anak. Oke, nah itu tugas-tugas yang olahraganya. Sekarang Ibu Nince mau memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian di rumah ada sampah sedikit, harus dibuang kemana? Ya betul, buanglah sampah di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Kita harus bertanggung jawab anak-anak. Biar kita mau, kalau kita mau sehat, ya kita harus bertanggung jawab. Membuang sampah
pada tempatnya, di tempat sampah. Kalau ada di rumah sampah misalnya kertas atau pasir atau apa, kita bersihkan, kita ambil atau kita sapu, baru buang ke tempat sampah di depan rumah. Dan sampah yang di rumah jangan anak-anak buang di kali atau di sungai. Kenapa coba kalau buang di sungai? Nanti kalau buang di sungai, anak-anak menumpuk di sungai, bisa banjir. Kalau hujan yang seperti kemarin, hujannya besar, ya hujannya besar, akan banjir. Iya, sungainya akan tertutup salurannya. Jangan ya, jangan lakukan. Iya, kalau Mami juga mau buang sampah, panggil, Mami stop, jangan buang di sungai, jangan dibuang di kali, oke? Ya, nanti bisa banjir Mami. Ya, itu ya anak-anak ya. Siap? Nah, anak-anak, tugas-tugas hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sudah Ibu Nice berikan kepada kalian. Ibu Nice tunggu hasil-hasilnya ya. Oh iya, anak-anak, kita tadi mulai dengan doa. Dan kita mau tutup juga pembelajaran hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa yuk. Fold your hand and close your eyes and then we pray to God. Kita lipat tangan anak-anak. Yuk kita berdoa bersama-sama. Heavenly Father, thank you for the school day. Bless my teacher, my friend, and my family. Bring us home safely. In the name of Jesus, I pray. Amin. Oke, Ibu Nice mau pamit di hari Rabu ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis besok. Ingat ya, harus tetap semangat dan sukacita, tersenyum ya anak-anak ya. Oke, Ibu Nice mau menyebutkan I love you. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom.